Panjangnya 10 ziro. Panjangnya 10 ziro, kurang lebih 5 meter panjang tongkatnya. Panjang sekali, tidak, karena Nabi Musa alaihissalatu wassalam juga panjangnya 5 meter. Kalau kalian berapa meter? Hah? 2 meter kotor. Ya. Apalagi apa? Abah ini panjangnya 165. Nabi Musa 5 meter. Oh. Seperti itu. Kayu yang di atas. Tongkatnya juga sama. Dari orang dulu itu panjang-panjang. Ya. Jadi disebutkan bahwa tongkatnya Nabi Musa itu punya 2 cabang, 2 kepalanya. Dan itu subhanallah tudi'ani lahu fil zalami wa tuzillanihi fil har. Jadi tongkat ini salah satu ya kelebihan tongkatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalau malam hari tongkatnya Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya. Tidak perlu pakai senter. Tongkatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam bisa memancarkan cahaya. Itu sudah cahayanya tongkatnya sendiri. Sudah beliau sejarah. Di malam hari, kalau di siang hari, tongkat itu bisa menaungi Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari panasnya sinar matahari. Satu kelebihan mukjizat Nabi Musa alaihi wasallam berupa tongkat. Dan sudah lewat juga, jadi Bani Israil itu yang kemudian pada saat itu mengikuti Nabi Musa itu jumlahnya sampai 600.000 orang yang mengikuti Nabi Musa dari kaum Bani Israil. Nah, ceritanya ini ada kisahnya. Ya. Dijelaskan bahwa salah satu tradisi daripada kaum Bani Israil itu, mereka itu kalau mandi, mereka mandi dalam keadaan rami-rami. Bahkan mandinya dalam keadaan telanjang. Itu kebiasaan daripada Bani Israil. Nabi Musa alaihissalatu wassalam sebagai sosok seorang nabi yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman, ilmu, adab, akhlak, punya rasa malu Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa kalau mandi tidak mau seperti adat kebiasaan kaum Bani Israel yang mereka mandi samaan dalam keadaan telanjang. Nabi Musa kalau mau mandi, beliau cari tempat yang sepi, kemudian beliau mandi. Akhirnya singkat cerita, ini yang dimaksud dengan tafsir ini. Singkat cerita, pada satu saat ya orang-orang Bani Israil ini membuat fitnah satu sama lain. Apa katanya? Itu Musa itu kenapa dia tidak mau barengan mandi sama kita? Itu karena kemaluannya ada penyakit. Di kemaluannya ada penyakit nih. Ada penyakit hernia. Atau mungkin ada penyakit kusta. Kalau memang Musa itu dalam keadaan sehat, pasti mau membersamai kita mandi. Ini sudah, dia sakit, ini ada penyakitnya, tidak mau dilihat. Ini mereka terus membuat fitnah, bercerita yang sudah diceritakan lagi, bercerita yang sudah diceritakan lagi, dia bercerita, buat cerita kalau Nabi Musa itu penyakitan di kemaluan. Nah, bagaimana caranya Allah membebaskan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari fitnah itu?
Ya. Jadi pada satu hari Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu beliau mandi berwudu, lalu beliau tanggalkan pakaiannya, buka pakaiannya. Beliau cari tempat yang sepi, kira-kira sudah tidak ada orang lain karena namanya Nabi. Nabi itu diliputi dengan rasa malu untuk mandi bersama kaum Bani Israel yang lain. Lalu beliau menanggalkan pakaiannya, ditaruhlah pakaiannya di atas batu. Batu yang ini yang bisa mengeluarkan air. Begitu ditaruh pakaiannya, beliau mandi. Begitu selesai, tiba-tiba Nabi Musa mau ambil pakaiannya, lari. Batu ini yang terbang lari. Makanya tadi Abah sampaikan, batu itu normalnya tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan. Nah ini lari. Batunya yang lari terbang, membawa pakaiannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya Nabi Musa karena melihat pakaiannya diterbangkan, akhirnya Nabi Musa mengejar batu itu. Apa katanya Nabi Musa? Thawbi ya hajar. Thawbi ya hajar. Thawbi sambil dikejar pakaiannya sama Nabi Musa. Thawbi ya hajar. Apa maksudnya? Pakaianku batu, pakaianku, kenapa kamu bawa lari? Namanya Nabi Musa ngejar pakaiannya, tidak sadar kalau beliau keluar dalam keadaan air. Thawbi ya hajar. Begitu keluar Nabi Musa ngejar pakaiannya, anda sadar ini masih terbuka. Orang-orang Bani Israel melihat Nabi Musa kah? Tapi dengan kejadian itu ternyata maksudnya Allah ingin membebaskan Nabi Musa dari fitnah. Mereka mengatakan apa? Nabi Musa itu pantesan dia tidak mau barengan mandi sama kita, itu penyakit di kelaminnya, penyakit kelamin. Iya. Penyakit kusta, penyakit hernia, penyakit koreng, penyakit. Ada yang mengatakan khisya. Khisya itu kemaluannya membesar. Macam fitnah orang. Akhirnya begitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam naik ngejar pakaiannya, orang-orang Bani Israel melihat. Apa katanya? Ternyata salah. Kita selama ini yang buat fitnah, ternyata Nabi Musa kemaluannya normal, tidak ada penyakitnya sedikit. Ini ada saja cara Allah ingin menutup fitnah yang dibuat oleh kaumnya Bani Israel. Ini yang dimaksud. Akhirnya begitu dikejar, Nabi Musa ini luar biasa juga. Kencang larinya, kalah dia siapa namanya yang juara kemarin. Lalu Zohri. Itu. Kalah kecepatannya. Akhirnya ditemukanlah itu pakaiannya di batu itu bisa dikejar. Akhirnya dipegang batu itu, saking marahnya Nabi Musa. Dipukul batu itu sama Nabi Musa. Katanya ada seorang sahabat Sayyidina Abu Hurairah. Itu katanya Sayyidina Abu Hurairah pernah menyaksikan batu itu yang dipukul oleh Nabi Musa. Saking marahnya Nabi Musa karena dicuri pakaiannya oleh Bardi. Dipukul sama Nabi Musa. Katanya Sayyidina Abu Hurairah, saya melihat bekas pukulannya Nabi Musa di batu itu 3-4 pukulan emas. Bagaimana hebatnya Nabi Musa memukul apa? Batu itu sampai cacat batunya. Ini luar biasa. Nabi Musa alaihissalam. Ada cara-cara yang memang menurut Nabi Musa mungkin batu ini batu kurang ajar. Menurut Nabi Musa karena sudah melarikan pakaiannya, tapi di sisi Allah itulah cara Allah apa? Menyelamatkan Nabi Musa dari fitnah. Pampajarat insakot wasalat. Akhirnya begitu dipukul, wakul nadrib diasokal hajar, dipukul batu itu oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, pampajarat
insyaqqat, terbelah, wasalat dan mengalirlah dengan keras, minhu dari batu itu isnata asyrata ainan, 12 mata air, bi'adadil asbati, yaitu sesuai dengan jumlah kaum Bani Israel, kelompok ya Bani Israel pada waktu itu. Qad alima kullu unasin, sungguh mengetahui kullu unasin, setiap manusia, yaitu simpetim minhum, setiap dia kaumnya, anak cucu keturunannya itu tahu dia dari mana mata air yang diambil oleh kelompok mereka, masyrabahum, tempat minum mereka, karena mereka tadi dalam keadaan haus meminta air kepada Nabi Musa. Fala yusyrikuhum fihi ghairuhum, maka mereka tidak dibarengi oleh selain kaum mereka minum. Jadi karena kaumnya Bani Israel itu ada 12 kelompok, hanya begitu dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam batu itu memancarkan 12 air. Supaya apa? Supaya tidak ada yang berebutan. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Wa qulna lahum, dan kami berfirman kepada mereka kaum Bani Israel itu, kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah sekarang, min rizqillah, daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka kehausan ya di gurun Tih, akhirnya mereka bisa minum, bisa makan, bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan kalian ini bertebaran di muka bumi ini sebagai golongan pengerusak yang merusak alam semesta ini yang sudah betul-betul diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi alam ini amanah Allah ya. Alam semesta ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita lestarikan, karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifahnya. Oleh karena itu kita santriwati ya, kita jaga alam semesta ini. Fasilitas-fasilitas di pondok ini kita jaga. Jangan ada yang merusak. Kalau sudah bagus temboknya, jangan dicoret-coret. Apalagi sampai dipukul-pukul, dilobangi, ya, harus dijaga. Ini sesuatu yang baik itu kita jaga. Fasilitas-fasilitas kita jaga. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan kalian bertebaran di muka bumi ini untuk menjadi pengerusak yang baik. Kecuali kalau dia rusak sendiri, tidak masalah, tinggal kita ganti. Tapi jangan dirusak fasilitas. Bagus. Jadi kita cap lagi pondoknya, masya Allah, tabarakallah. Nah, kita perbaiki apa yang perlu diperbaiki, tapi jangan rusak barang yang sudah ada sehingga dia rusak. Jadi yang punya mental pengerusak itu siapa? Orang non-Muslim. Bukannya dulu al-Muqtarlah Maulana Syekh, waktu pernah terjadi di zaman beliau, ada orang yang demo. Ya, demo itu identik dengan ya pengerusakan kadang, karena tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Jadi Islam mengajarkan kita kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan, maka harus dibicarakan secara baik-baik atau musyawarah. Tidak boleh demo, kemudian bawa parang, demo bawa untuk pistol ya, bawa senapan, atau bawa ini yang gas ya, bawa gas air mata untuk merusak fasilitas. Ini dulu al-Muqtarlah Maulana Syekh, guru besar kita bersama, pernah beliau menggah ketika ada orang yang ingin melaksanakan jadi masih terngiang-ngiang
Ya bagaimana Al-Makrullah Maulana Syekh itu melarang. Beliau mengatakan ar-ridha bil kufri kufrun. Ar-ridha bil kufri kufrun, ar-ridha bil kufri kufrun. Ridho dengan caranya orang-orang kafir itu bil kufri dengan kekufuran kufrun, maka itu juga kekafiran. Kita mengikuti cara orang kafir ya berarti kita mengikuti jejak mereka. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ini yang sering beliau sampaikan. Barang siapa yang mengikuti cara daripada mereka orang-orang kafir, maka kita mengikuti mereka tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit mengikuti mereka. Dalam hadis itu, tabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibrin hatta law dafalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuh. Jadi kata Nabi, wahai orang-orang Islam, kalian ini sedikit demi sedikit akan mengikuti ya cara tradisi orang-orang sebelum kalian, masuk orang-orang kafir sebelum. Sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit kalian akan mengikuti cara mereka. Bukan seandainya mereka akan masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikutinya. Auzubillahi min dzalik. Maka inilah gunanya kita menuntut ilmu, untuk tidak mengikuti ya gaya-gaya orang-orang non-muslim. Kita sebagai seorang muslimah, sholat, ya ngaji, baca Quran, menghafal, ya belajar, tutup aurat, menjaga ucapan, terus taat sama orang tua, taat sama guru. Nah ini tradisi-tradisi wanita-wanita muslimah yang harus kita pertahankan. Ya, kalau ini harus kita istiqomahkan. Ini harus terus-menerus dijaga. Ya. Artinya apa yang menjadi kebiasaan kita di pondok ini, ya harus dijaga juga. Sebentar lagi nanti kalian akan pulang insyaallah. Ya, sekarang sedang PAT dan belajar, makanya Abah sebentar ini. Yang MA besok akidah akhlak, bahasa Arab, ya ujiannya masih belajar. Insyaallah yang MA ujiannya sampai tanggal 11. MTS mulai tanggal 2 Juni sampai tanggal 13 Juni. Kemudian kita ada kelas meeting, kemudian ujian linear, kemudian bagi rapat tanggal 23, baru pulang libur. Senang? Nanti masuk insyaallah ya tanggal kurang lebih tanggal 13. Nanti ada pengumuman resmi. Tanggal 16 kita akan sambut santriwati baru hari Rabu. Jadi ini bentar lagi kalian akan libur. Jadi kebiasaan-kebiasaan di Kolo ini harus diistiqomahkan. Ya, banyak orang mondok pakai jilbab, bahkan besar, gamisnya besar. Begitu pulang ditanggalkan jilbab. Kalian kata Nabi sedikit demi sedikit akan mengikuti gaya-gaya tren mode orang-orang yang tidak beriman itu, sedikit demi sedikit. Sibron, sejengkal demi sejengkal. Seandainya mereka mengajak kalian masuk ke lubang beak, kalian akan ikuti. Itu akhir zaman. Tetapi santriwati di Hadal Ummah, lagi program Tahfidzul Quran, harus betul-betul menghafal Al-Quran dan menjiwai Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran. Kalau sekali pakai jilbab, seterusnya pakai jilbab. Sekali ia menutup aurat, seterusnya tidak akan pernah membuka aurat di depan orang yang tidak boleh. Ya, harus istiqamah. Sekali baca Quran, seterusnya baca Quran. Terus murajaah, walaupun sudah tamat nanti tetap murajaah. Ini tanggung jawab kita, amanah dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Abah tutupkan dulu di sini ya. Salat Isya berjamaah. Kalau Abah ikut, ya berbangga juga ada santri kita yang menjadi juara ya di event Kentucky. Ini ada yang derasat 1 tafsir bahasa Inggris, ada yang juara 2 juga tahfiz dan seterusnya. Ya, tentu Abah berbangga dan silakan ditingkatkan. Yang INTS pelajari kisi-kisi rangkumannya ya. Nanti tanggal 2 sudah mulai tempur. Lain. Insyaallah tanggal 23 kita umumkan pembagian rapor sekaligus juara terbaik di setiap kelas. Hanya rajin-rajin ya. Belajar, talaah, jangan buang waktu. Abah selalu tidak akan pernah bosan memberikan nasihat untuk tidak membuang-buang waktu. Dimanfaatkan waktu karena al-waktu tadzhab. Waktu ini ya tidak ubahnya seperti emas. Sangat berharga. Membuang waktu sama artinya membuang emas. Intan baria. Bahkan waktu lebih berharga dari emas. Kenapa? Kalau emas masih bisa kita beli lagi, dapatkan. Tapi waktu kita yang sudah berlalu, sudah tidak bisa dibeli lagi, tidak bisa dikembalikan. Ya, kalau sudah lewat tanggal 25 Mei, ya sudah. Tidak bisa kita kembalikan lagi. Kalau sudah lewat tanggal 24 Mei, tidak bisa kita. Lewat 23 Mei, tidak bisa. Tidak bisa. Allah. Lagi nanti kalau sudah naik kelas 2, aliyah tidak bisa lagi turun kelas 1. Sudah naik kelas 3, tidak bisa. Waktu itu sudah meninggalkan kita, tidak bisa untuk kita kembalikan. Hidup kita ini cuma 3 hari. Kemarin, hari ini, dan esok lusa yang akan datang. Ini cuma 3 hari. Kamu sukses harus betul-betul tepun rajin dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala alam bis.